Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arifah dengan nomor induk mahasiswa 240201020358 dari PJJ S1 Manajemen kelas MJ705 mata kuliah Manajemen Strategi. Pada video kali ini, dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen strategi. Kali ini saya akan membahas tentang perspektif atau pendapat saya mengenai artikel. Lalu saya memposisikan diri saya sebagai salah satu pengambil keputusan manajer di CNN Indonesia berdasarkan keilmuan manajemen strategi. Analisis masalah. Yang pertama, analisis masalah. CNN Indonesia menghadapi tantangan besar setelah tuduhan union busting muncul akibat PHK yang dilakukan segera setelah pendirian SPCI. Meskipun perusahaan menyatakan telah mematuhi aturan, tuduhan ini dapat merusak reputasi dan mengurangi kepercayaan karyawan. Lalu yang kedua, pendekatan manajemen strategi. Dengan formulasi strategi berdasarkan analisis SWOT, yang pertama kekuatan atau strength, reputasi media besar dengan jaringan luas. Lalu yang kedua kelemahan atau weakness, komunikasi internal yang belum sepenuhnya terbuka. Lalu yang ketiga ada peluang atau opportunities dengan meningkatkan kepercayaan karyawan melalui dialog terbuka. Lalu yang terakhir ancaman atau threats, resiko hukum dan penurunan citra publik. Lalu ada pun langkah strategi. Yang pertama, strategi komunikasi dan partisipasi karyawan. Dengan membuat forum komunikasi reguler dengan serikat pekerja untuk menciptakan dialog yang konstruktif, ini memperkuat stakeholder engagement dan memitigasi konflik. Lalu dengan menerapkan pelatihan untuk manajemen tentang hak serikat pekerja untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, reformasi prosedur PHK yang berkelanjutan dan etis. Implementasikan kebijakan PHK yang berpusat pada karyawan, termasuk memberikan paket dukungan dengan pesangon atau program pelatihan uang, ataupun dengan jaringan penempatan kerja. Lalu menggunakan pendekatan human-centric yang mengutamakan komunikasi personal dengan karyawan terdampak untuk membangun citra empati. Lalu langkah strategi selanjutnya adalah reputasi dan strategi CSR atau Corporate Social Responsibility. Publikasikan laporan tahunan terkait compliance tenaga kerja dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk memperkuat kepercayaan publik. Lalu yang terakhir, strategi risiko dan kepatuhan jangka panjang. Kembangkan tim khusus yang menangani isu hubungan industrial dan bekerja sama dengan ahli hukum untuk memastikan kebijakan perusahaan selalu selaras dengan peraturan terbaru. Lalu ada pun implementasi strategi. Strategi yang telah dirumuskan harus dijalankan secara terpadu dengan pengawasan rutin. Kunci sukses implementasi meliputi yang pertama, pemantauan KPI atau Key Performance Indicators yang terkait dengan kepuasan karyawan dan manajemen konflik. Lalu yang kedua, penguatan kepemimpinan transformatif di semua tingkat organisasi. Jadi kesimpulannya, pendekatan strategis berbasis transparansi, partisipasi aktif, dan kebijakan kerja yang manusiawi akan memperbaiki dinamika hubungan industrial di CNN Indonesia. Ini tidak hanya mengurangi risiko konflik di masa depan, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan sebagai pelaku industri media yang bertanggung jawab secara sosial. Baik, hanya sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.